Iya, bagaimana kabarnya? Oke, kabar Miss sama seperti kalian, baik dan luar biasa. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Ya, ambil dulu sikap yang baik, ambil dulu posisi yang baik agar kita berdoa. Dan pagi hari ini doa akan Ibu Miss pimpin sendiri ya. Oke, mari kita berdoa, lipat tangannya, kita buat tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, karena tadi kita sudah selesai berdoa, ada baiknya biar kita lebih semangat lagi. Kita nyanyi dulu yuk. Tahu lagunya Siklus Air? Nah, di sini Miss ada bentuk lagunya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya anak Miss, siklus airnya. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Air laut menguap ke udara, membentuk awan berisi uap air. Nah, tadi kita sudah bernyanyi mengenai siklus air. Pada pagi hari ini semua hadir anak-anak Miss? Hadir? Oke, karena hadir beri aplaus buat kita semua. Nah, karena sudah semua hadir, Miss senang sekali pada pagi hari ini. Nah, hari ini Miss punya tujuan pembelajaran loh. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan manfaat siklus air bagi peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Nah, karena minggu lalu kita sudah membahas mengenai cuaca, minggu ini kita ingin membahas mengenai apa anak Miss? Iya, siklus air karena sudah Miss tampilkan kan? Nah, di sini ada gambar siklus air. Yang pertama itu lihat, ada air laut. Ini air laut ya anak-anak Miss. Terus ada terjadi penguapan di awan putih, kemudian awan putih menguap menjadi air dan dinamakan menjadi hujan. Seperti ini anak-anak Miss. Bisa lihat gambar-gambarnya? Jelas anak-anak Miss? Oke, karena jelas, perhatikan dulu yuk sayang. Nah, ini keterangannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tahapan siklus pada air. Yang pertama, evaporasi yaitu penguapan. Yang kedua, transpirasi yaitu hilangnya uap air dan tanaman. Yang ketiga itu anfeks, proses penggerakan uap air. Yang keempat itu ada kondensasi yaitu terbentuknya titik-titik air. Yang berikutnya adalah presipitasi atau hujan. Itulah yang turun titik-titik air seperti air. Yang terakhir adalah infiltrasi yaitu masuknya air hujan ke dalam pori-pori tanah. Nah, jadi anak-anak Miss, sekarang siklus air itu tadi Miss katakan ada 5. Nah, itu air hujan terjadi pertama kali terjadi karena air laut. Air laut naik ke atas, kemudian karena penguapan dari terik sinar matahari, uapnya naik ke atas, kemudian membentuk awan putih. Kemudian awan putih tadi bergabung dengan uap, kemudian menjadi awan hitam. Itulah makanya sering kita lihat mendung. Tahu mendung? Iya. Dan pepatah bisa mengatakan mendung belum tentu hujan, tetapi ketika udah hujan turun, itulah akibat dari awan hitam yang tidak bisa diangkat air tadi, makanya turun menjadi butiran-butiran air dan meresap ke tanah. Itulah manfaatnya bagi manusia. Manfaatnya apa? Pertama, untuk di tanah, untuk tanaman, melakukan fotosintesis. Untuk manusia apa? Manusia bisa memerlukan air karena air merupakan sumber kebutuhan bagi manusia. Seperti itu anak-anak Miss. Nah, karena Miss tadi sudah menjelaskan mengenai tahapan-tahapan siklus air, Miss mau kalian membentuk diskusi kelompok tapi bebas. Nah, karena diskusi kelompoknya Miss mau itu menjadi tugas di rumah kalian ya, mengenai catat dulu tugasnya. Yang pertama yaitu tuliskan kembali mengenai siklus air. Yang kedua, gambarkan mengenai siklus air tersebut. Nah, itu adalah tugas kelompok dan dikerjakan di rumah. Dan Ibu harap, Miss harap kalian semua mengerjakan. Jangan sementang kelompok, kalian seenak-enaknya aja, tidak boleh. Semua harus bekerja. Ngerti anak-anak Miss? Oke, karena sudah mengerti. Oke, hari ini Miss mau kalian salah satu menyimpulkan
mengenai apa itu siklus air atau apa yang kalian dapat pada pagi hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Anak Ibu Meita. Oke, anak Ibu Meita apa tadi pertama? Oke, siklus air terjadi karena air laut mengalami penguapan. Oke, betul sekali. Yang kedua, anak Ibu Tania? Siklus air karena adanya butiran-butiran air. Betul sekali. Semua jawaban anak-anak Miss betul. Beri aplaus buat semua. Nah, sekarang Miss simpulkan ya. Siklus air itu terjadi karena ada 5 tahapan. 5 tahapan itu merupakan sudah ketentuan. Dan siklus air itu sebenarnya berasal dari air laut yang terjadi penguapan ke awan. Kemudian awan putih berubah menjadi awan hitam. Awan hitam tidak dapat menampung air. Kemudian turunlah butiran-butiran air atau dinamakan hujan, dan hujan tadi meresap ke dalam tanah. Nah, seperti itu anak-anak Miss. Nah, sekarang proses pembelajaran kita telah selesai. Terima kasih anak-anak Miss telah mendengar